Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencari sensasi, malam ini bersiaplah untuk menyelami dunia penuh kengerian bersama Pak Budi, seorang petugas ambulan dari sebuah rumah sakit yang harus berhadapan dengan kejadian-kejadian horor yang tak terlupakan. Bagaimanakah kisahnya? Yuk kita bahas kisahnya. Pak Budi merupakan seorang pria parubaya dengan wajah ramah dan mata yang selalu berbinar. Telah mengabdikan diri selama 10 tahun sebagai petugas ambulan di sebuah rumah sakit. Kesehariannya diwarnai dengan berbagai cerita, mulai mengantarkan pasien sakit, membantu korban kecelakaan, hingga mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Suatu malam, seperti biasa, Pak Budi bersiap untuk memulai shift malamnya. Ia mengecek ambulan kesayangannya, memastikan semua peralatan medis lengkap dan berfungsi dengan baik. Malam itu terasa berbeda. Hawa dingin menusuk hingga ke tulang dan langit dihiasi awan hitam yang pekat. Pak Budi tak menaruh curiga. Ia segera bergegas menuju rumah sakit untuk memulai tugasnya. Saat malam itu kebetulan Pak Budi mendapatkan tugas untuk mengantarkan pasien lansia ke sebuah desa. Desa tersebut cukup terpencil dan jauh dari kota. Namun karena tugas, Pak Budi pun tetap melaksanakan tugas tersebut. Kebetulan Pak Budi pergi sendiri dan tidak ditemani tim medis lainnya. Biasanya karena shift malam, nakes atau petugas ambulan akan terbatas, jadi harus dilakukan sendiri. Singkat cerita, setelah mengantarkan seorang pasien lansia pulang ke rumah, Pak Budi hendak kembali ke rumah sakit. Saat ia duduk di kursi supir, bersiap untuk menyalakan mesin, bisikan dingin menusuk telinganya. Tolong! Tolong! Pak Budi menoleh ke sekeliling, namun tak ada siapapun di belakang. Tetapi tiba-tiba bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Aku di sini, di belakangmu. Pak Budi merinding. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia memberanikan diri menoleh ke belakang. Namun hanya kursi kosong ambulan yang menatapnya balik dengan hampa. Pak Budi pun hanya berdoa di dalam hati dan tetap melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Untuk menghilangkan rasa takutnya, Pak Budi juga menyalakan radio agar merasa tenang di saat perjalanan. Namun siapa sangka kejadian ini menjadi awal mula kejadian horor yang tak terlupakan. Terkadang saat shift malam, ia dihantui oleh berbagai kejadian mengerikan yang menantang keberaniannya dan menguji mentalnya. 3 hari kemudian, Pak Budi menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya. Namun, bukannya takut, teman-temannya malah menertawakan Pak Budi
yang merasa hal itu adalah sebuah lelucon. Hingga akhirnya membuat Pak Budi kesal dan pergi menghindari teman-temannya. Waktu pun berlalu, Pak Budi mendapat panggilan untuk mengantarkan pasien anak yang kritis ke rumah sakit. Ia bergegas menuju lokasi dan segera membawa pasien ke dalam ambulan. Di tengah perjalanan, Pak Budi merasa ada yang aneh. Suasana ambulan terasa dingin dan mencekam. Ia pun menoleh ke sekeliling, namun tak ada yang aneh. Pak Budi fokus mengemudikan ambulan dengan hati-hati, memastikan pasiennya mendapatkan perawatan terbaik. Sesekali, ia menoleh ke belakang untuk memantau kondisi pasien. Namun, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang mengerikan. Ia melihat boneka berlumuran darah tergeletak di kursi kosong. Boneka itu tersenyum seram, matanya kosong. Pak Budi pun panik. Refleks ia membanting setir dan menabrak pembatas jalan. Beruntung, ia dan pasiennya selamat. Namun boneka itu lenyap tanpa jejak. Pak Budi pun langsung mengemudikan mobilnya lagi dan menuju rumah sakit. Dengan rasa panik, takut, dan bersalah menjadi campur aduk. Namun Pak Budi tetap harus fokus karena harus mengantarkan pasien dengan selamat ke rumah sakit. Akhirnya Pak Budi sampai di rumah sakit dan ia merasa lega karena sudah membawa pasien ke rumah sakit dengan selamat. Beberapa jam kemudian, saat Pak Budi sedang istirahat, tiba-tiba Pak Budi mendapat tugas untuk mengantarkan jenazah seorang wanita tua ke rumah duka. Ia merasa sedih dan pilu melihat keluarga yang ditinggalkan. Ia pun berusaha untuk menguatkan mereka dengan kata-kata yang menenangkan. Pak Budi dengan hati-hati mengangkat peti jenazah dan memasukkannya ke dalam ambulan. Ia lalu melajukan kendaraannya dengan perlahan, mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Di tengah perjalanan, lagi dan lagi, Pak Budi merasakan ada hal yang aneh. Suasana ambulan terasa semakin mencekam, dan ia melihat bayangan hitam menari-nari di kaca spion. Pak Budi menoleh ke belakang, namun tak ada apa-apa. Bayangan hitam itu kembali menari, kali ini lebih dekat, tepat di belakang kursi supir. Pak Budi menjerit ketakutan, kakinya gemetar tak berdaya. Hingga akhirnya ia menghentikan mobil ambulannya dan pergi keluar meninggalkan ambulan di pinggir jalan. Kejadian tersebut membuat keluarga jenazah yang tepat di mobil belakang ambulan langsung kaget karena tiba-tiba ambulannya berhenti di pinggir jalan. Kenapa, Pak?
Kok berhenti? Tanya salah satu keluarga jenazah. Gak apa-apa pak, tapi kalau boleh salah satu keluarga menemani jenazah di belakang ambulan ya, pinta Pak Budi. Memangnya kenapa, Pak? Tanya lagi salah satu keluarga jenazah. Gak apa-apa sih pak, cuma biar ada yang jagain almarhum aja, jawab Pak Budi dengan alasan tersebut agar keluarga jenazah tidak merasa takut. Akhirnya keluarga jenazah menyanggupi permintaan Pak Budi dan jenazah pun sampai di rumah duka. 2 kali kejadian di malam yang sama membuat Pak Budi merasa takut dan ingin keluar dari pekerjaan. Namun hal tersebut dilarang oleh pihak rumah sakit karena beliau merupakan petugas ambulans senior yang sudah mengerti seluk-beluk SOP dalam melakukan tugasnya. Dengan alasan tersebutlah Pak Budi tidak jadi untuk keluar dari pekerjaannya dan memilih bercerita ke petugas ambulans lain di rumah sakit yang berbeda. Kebetulan memang pada waktu itu Pak Budi sedang membawa pasien rujukan ke rumah sakit yang lebih besar di kota lain. 3 minggu kemudian setelah kejadian malam itu, Pak Budi bekerja seperti biasanya. Dan saat itu kebetulan sedang pulang menuju ke rumah sakit sehabis mengantar pasien. Namun, tiba-tiba Pak Budi mendapat panggilan darurat untuk membantu korban kecelakaan di jalan raya. Ia segera bergegas ke lokasi dan mendapati seorang pemuda yang terluka parah. Tanpa basa-basi, Pak Budi langsung memberikan pertolongan pertama dan membawa korban ke rumah sakit. Pak Budi dan Salsa, yaitu seorang nakes yang kebetulan bersamanya, bekerja dengan sigap dan profesional untuk menyelamatkan nyawa korban. Ia fokus pada kondisinya dan berusaha untuk menstabilkannya. Namun, ia tak menyadari bahwa ada jejak kaki berdarah yang tercetak di lantai ambulan. Saling tataplah Pak Budi dan Salsa atas kejadian tersebut. Merasa bingung dan ngeri karena mereka yakin sekali mereka tidak menginjak darah si korban, jadi tidak mungkin jejak di ambulan dari jejak kaki mereka. Dari awalnya 1 jejak menjadi 2 jejak di ambulan tersebut. Rasa takut, panik, dan hening seketika kondisi ambulan tersebut. Hingga kondisi Salsa nyaris pingsan. Namun ia harus tetap fokus menyelamatkan pasiennya bersama Pak Budi. Setelah pasien sudah berada di ambulan, Pak Budi pun menuju ke balik kemudi mobil untuk mengambil kanebo basah yang akan ia gunakan untuk membersihkan jejak darah tersebut. Namun betapa kagetnya Pak Budi saat ke belakang lagi. Ternyata jejak darah tersebut sudah tidak ada dan bersih seketika. Hingga larilah Pak Budi menuju ke balik kemudi dan terdiam seketika. Kenapa, Pak? Tanya Salsa. Gak apa-apa mbak, yuk kita jalan.
Kasihan pasiennya kalau kelamaan, jawab Pak Budi untuk menenangkan. Akhirnya mereka menuju rumah sakit dan pasien berhasil dibawa ke rumah sakit dengan selamat. Keesokan harinya, malam itu kebetulan Pak Budi sedang mendapatkan hari libur. Namun tiba-tiba ia dipanggil karena kekurangan petugas ambulan. Akhirnya berangkatlah ia dan mendapat tugas untuk mengantarkan pasien yang baru saja menjalani operasi. Pasien tersebut masih dalam kondisi lemah dan membutuhkan banyak istirahat. Pak Budi pun berusaha untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan selama perjalanan. Pak Budi mengemudikan ambulan dengan hati-hati, memastikan pasiennya merasa nyaman dan aman. Ia sesekali memantau kondisi pasien dan memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Setelah sekian lama di perjalanan, akhirnya sampai di rumah pasien. Setelah pasien turun dan memasuki rumah, Pak Budi tidak sengaja melihat seseorang secara samar-samar di samping rumah pasien. Namun karena sudah larut malam, Pak Budi pun pamit ke keluarga pasien dan tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Pulanglah Pak Budi menuju ke rumah sakit. Melewati sawah di kanan kirinya dan sesekali pepohonan besar yang ada di pinggir jalan. Dengan kesunyian malam dan lampu penerangan yang tidak ada, tiba-tiba ia melihat wajah pucat dan mata melotot di kaca spion. Wajah itu menempel di kaca, menemaninya sepanjang perjalanan. Pak Budi tak sanggup lagi. Ia menepi dan keluar dari ambulan. Berlari sekuat tenaga meninggalkan kendaraan penuh kengerian itu. Pak Budi terduduk di pinggir jalan. Hatinya hancur, diterpa rasa takut. Ia tak berani kembali ke ambulan. Tak berani pulang ke rumah sakit. Ia hanya bisa terdiam, menunggu pagi datang. Berharap kejadian horor malam itu berakhir. Hingga akhirnya pagi pun tiba. Pak Budi pun sudah mantap dan memberanikan diri untuk membawa ambulannya kembali ke rumah sakit. Setelah kejadian tersebut, Pak Budi merasa seperti sudah terbiasa bila ada kejadian-kejadian aneh yang menimpa dirinya setiap malam. Baik teman-teman, itulah kisah dari petugas ambulan yang berada di sebuah rumah sakit. Semoga teman-teman dapat terhibur. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.